Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen A3 yang beranggotakan Alma Zugra, Olgar, dan Stefani Nadila Halim akan mempresentasikan materi yang berjudul Persiapan Berwirausaha. Mungkin langsung saja di sub pembahasan kami yang pertama, yaitu penilaian lingkungan dalam berwirausaha. Penilaian lingkungan ini kami bagi menjadi 3 bagian, diantaranya lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan lingkungan masyarakat. Seperti apa lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga merupakan media utama yang sangat berpengaruh terhadap perilaku perkembangan anak. Orang tua merupakan pondasi dasar untuk mempersiapkan anak-anak di masa depan agar menjadi manusia yang tekun dan efektif. Di mana ada dua subpoin inti yang kami terapkan dalam lingkungan keluarga. Anak sebagai masa depan dan orang tua sebagai pondasi untuk melahirkan manusia yang efektif dan tekun. Pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan adalah suatu proses membentuk jiwa wirausaha. Bimbingan dan ilmu yang diberikan bertujuan untuk mengubah sikap dan pola pikir seseorang yang terlibat agar berminat untuk menjadi wirausaha yang tekun. Di mana juga di situ ada terbagi pendidikan kewirausahaan agar melahirkan beberapa wirausahaan yang tekun dan efektif dalam menjalankan tugas sebagai wirausaha. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga, baik di kawasan tempat tinggal maupun kawasan lain, yaitu menyangkut hubungan dengan lingkungan. Faktor berasal dari lingkungan diantaranya adalah modal, peran, peluang, aktivitas. Selain itu dipengaruhi oleh pesaing, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Pembahasan selanjutnya, penyiapan modal berwirausaha. Definisi modal usaha. Modal usaha merupakan barang atau sekumpulan uang yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan bisnis. Modal sangat penting bagi wirausaha atau perusahaan, baik pemula atau yang telah berjalan. Tanpa modal usaha yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Selanjutnya, penyiapan modal berwirausaha. Kami membagi atas jenis dan manfaat modal usaha. Jenis diantaranya modal internal dan modal eksternal. Modal internal yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan modal eksternal itu berasal dari luar perusahaan. Contohnya misalkan pinjaman dari bank. Selanjutnya, jenis modal usaha berdasarkan fungsi. Modal usaha perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan adalah modal tersebut dimiliki oleh perseorangan. Modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya deposito, properti, saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak. Jenis modal usaha berdasarkan wujud. Jenis usaha berdasarkan wujud terbagi atas 2, yaitu modal konkret atau modal aktif dan modal abstrak atau modal pasif. Modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau terwujud. Sedangkan modal abstrak atau modal pasif adalah kebalikan dari modal konkret. Tidak dapat terlihat secara kasat mata. Misalkan skill yang dimiliki setiap anggota dalam perusahaan. Selanjutnya ada manfaat modal usaha bagi wirausaha. Yang pertama, sewa tempat, penyediaan bahan produksi, membayar upah pekerja, dan simpanan. Sewa tempat merupakan yaitu bagaimana caranya setiap usaha yang tidak memiliki lahan untuk berbisnis, berarti calon wirausaha memerlukan persewaan tempat. Selanjutnya, penyediaan bahan produksi. Calon wirausaha memerlukan modal untuk menyediakan bahan-bahan produksi termasuk bahan baku. Selanjutnya, membayar upah pekerja. Semakin besar usaha yang dibangun oleh wirausaha, maka akan semakin banyak orang yang ikut terlibat meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh karena itu, wirausaha wajib membayar upah mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, simpanan. Tidak harus sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan produksi, namun modal juga harus dalam berbentuk simpanan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dana tak terduga.
Selanjutnya, perencanaan dan strategi usaha. Ada 8 elemen pokok sebuah rencana bisnis atau usaha menurut Hellman tahun 2010. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini yaitu elemen yang secara keseluruhan berisi rencana bisnis, baik menyangkut tujuan usaha, dari strategi usaha, uraian umum usaha, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana keuangan, rencana sumber daya manusia, dan risiko-risiko usaha di masa depan. Yang kedua, gambaran umum usaha. Nah, gambaran umum usaha itu adalah di sini menjelaskan tentang visi dan misi usaha yang dijalankan beserta barang dan jasa yang dihasilkan, dan tujuan yang ingin dicapai serta strategi pencapaiannya. Dan gambaran umum posisi perusahaannya seperti apa dan yang akan datang seperti apa, target pasarnya bagaimana, keunggulan bersaingnya bagaimana, dan lokasi usahanya di mana. Yang ketiga, rencana pemasaran. Rencana pemasaran yaitu elemen yang menjelaskan tentang pangsa pasar yang dipilih serta bauran pemasaran dan promosi yang dibuat perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Anggaran penjualan, strategi harga, strategi distribusi yang diterapkan, dan sebagainya. Yang keempat, analisis persaingan. Analisis persaingan yaitu elemen yang menjelaskan tentang kekuatan perusahaan terhadap pesaing bisnisnya, kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing. Yang kelima, rencana produksi yaitu elemen yang menjelaskan tentang proses produksi, bagaimana perusahaan menjaga kualitas produk, dan bagaimana perusahaan memperoleh pasokan bahan baku, barang atau jasa, dan pertimbangan pemilihan lokal pabrik, anggaran produk, dan sebagainya. Yang keenam, rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini adalah elemen yang menjelaskan tentang proyeksi yang menunjukkan ekspektasi laba, proyeksi laporan keuangan, proyeksi arus kas, titik impas, kebutuhan modal, dan proyeksi pengembalian investasi. Yang ketujuh, rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia yaitu elemen ini menjelaskan tentang personil yang dibutuhkan, baik dari segi jumlah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang terakhir, resiko-resiko utama yang dihadapi, yaitu elemen ini menjelaskan resiko yang dihadapi usaha di masa depan beserta antisipasi yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi resiko yang dialami. Selanjutnya, strategi usaha. Ada 10 strategi dalam berwirausaha. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan berani memulai. Yang ketiga, lakukan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Yang kelima, eksplorasi kelemahan kompetitor. Yang keenam, isi kekosongan. Yang ketujuh, tenar dengan dana minim. Yang kedelapan, percaya kemampuan diri. Yang kesembilan, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Yang terakhir, jangan berhenti berinovasi. Analisis persaingan. Nah, di sini analisis persaingan ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi pesaing, di mana di sini ada jenis produksi yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang pertama, di sini kita harus memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, dan menghambat pesaing lainnya. Lanjutan dari materi analisis persaingan. Yang ketiga, identifikasi strategi persaingan terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Artinya, menyerang perusahaan yang dianggap lemah, baik dalam teknologi, jaringan, ataupun modal. Kemudian, poin yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Artinya, penyerangan langsung
terhadap kelemahan yang dimiliki oleh lawannya. Kemudian poin yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan oleh lawan. Biasanya strategi ini menunggu lawan menyerang terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, strategi menghadapi pesaing terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar menciptakan produk baru, memberikan promosi, mengembangkan produk atau layanan tertentu. Kemudian poin kedua, strategi penantang pasar. Perusahaan yang meningkatkan pangsa pasarnya dan menggantikan posisi pemimpin pasar. Kemudian yang ketiga, strategi pengikut pasar. Strategi pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, strategi relung pasar. Tujuan utama dari relung pasar adalah dapat hidup terus dengan pertumbuhan yang sedang. Materi selanjutnya yaitu manajemen kelola usaha. Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, sampai mengendalikan kegiatan apapun termasuk usaha. Manajemen usaha adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Secara umum, manajemen dalam bisnis menurut Ramadhani 2020 terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu segala hal yang berkaitan dengan keuangan, termasuk penjualan, pembelian, utang, dan piutang. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir ataupun organisasi. Kemudian yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini sangat penting untuk menentukan aneka strategi agar produk diterima dan menarik di mata konsumen. Kemudian yang keempat yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan produksi. Materi selanjutnya yaitu poin-poin penting yang harus diterapkan sebelum memulai suatu usaha menurut Ramadhani 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal. Jadi sebelum memulai suatu usaha sebaiknya semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu, mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Kemudian poin yang kedua yaitu melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi. Analisis ini dibutuhkan untuk menentukan strategi yang paling tepat. Poin yang ketiga yaitu pemasaran yang tepat. Di zaman modern seperti sekarang ini, kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai tempat untuk memasarkan produk. Contohnya, kita bisa memasarkan di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, poin yang keempat, lakukan pengecekan secara berulang pada laporan keuangan. Kenapa? Karena supaya proses pencatatan selalu berjalan dengan baik dan terarah. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, lakukan evaluasi pada produk dan sumber daya manusia dengan waktu tertentu. Dengan melakukan evaluasi, kemungkinan kesalahan akan lebih sedikit terjadi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.